Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa melanjutkan kembali pemahaman Alkitab di awal tahun 2021. Bagaimana kabar Anda? Semoga saudara-saudara tahun baru ini kita bisa menatap masa depan lebih optimis, lebih yakin karena Tuhan yang beserta dengan kita. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi yang pasti Tuhan akan senantiasa bersama dengan kita. Saudara-saudara, kalau pada bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan mengenai penggenapan dari janji keselamatan yang Tuhan sudah sampaikan pertama kepada Hawa dan juga Adam di kitab Kejadian pasal yang ketiga. Dan saya sengaja membuat satu rangkaian pemahaman Alkitab mengenai kisah Natal itu. Nah, kita akan kembali lagi saudara pada saat ini kembali ke kitab Kejadian. Dan kita sudah sampai di pasal yang keempat. Nah, di pasal yang keempat ini saudara-saudara kita melihat bahwa Adam dan Hawa sudah diusir dari Taman Eden. Sehingga mereka sekarang ini hidup di luar taman ini. Dan mereka hidup sebagai orang yang harus menjalani kehidupan yang baru di dalam segala keadaan yang tidak nyaman. Ada kutukan terhadap tanah, ada juga penderitaan yang harus mereka alami, pergumulan, perjuangan. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, itulah yang akan mereka hadapi. Nah, tidak ada lagi kisah ular. Ular tidak lagi menjadi bagian dalam hidup mereka, saudara. Tetapi nanti di dalam kisah yang lain, iblis akan menampakkan diri, ya, atau menggoda lagi manusia. Tetapi di awal-awal, ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, tidak lagi diceritakan tentang ular. Nah, meski begitu, saudara-saudara, yang kita akan melihat ternyata dampak dari dosa yang masuk dalam kehidupan manusia ini kemudian secara ringkas tetapi sangat jelas mulai diungkapkan pasal demi pasal. Dan nanti kita akan melihat saudara-saudara bagaimana kehidupan manusia di awal mula itu. Nah, di pasal 4, saudara-saudara, kita akan melihat ayat 1 sampai dengan ayat kelima terlebih dahulu. Saya akan membacakan. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara-saudara, kita melihat bahwa anugerah Tuhan tetap diberikan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika manusia dan Hawa, istrinya itu, hidup bersama, lalu kemudian mereka mempunyai seorang anak yang namanya Kain. Disebutkan di sini Kain itu, saudara-saudara, artinya atau ungkapan dari Hawa itu adalah bahwa dia meyakini sekarang mendapatkan seorang anak laki-laki itu dengan pertolongan Tuhan. Nah, menarik sekali saudara-saudara, karena pada bagian ini seolah-olah Hawa memiliki satu pemahaman akan anugerah Tuhan bahwa anak laki-laki yang diberikan kepada dia, kepada Hawa dan juga Adam itu adalah karena pertolongan Tuhan. Nah, berbeda dengan ketika waktu Hawa berjumpa dengan
iblis ya, dengan si ular itu. Dia tidak melihat anugerah Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi sebaliknya dia merasa ingin menjadi seperti Tuhan. Ada keinginan untuk melampaui apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini hal yang bisa kita lihat. Lalu kemudian saudara-saudara, ketika Habil lahir, anak yang kedua, Kain dan Habil ini kemudian mereka memiliki profesi yang berbeda ya. Satu sebagai gembala, yaitu Habil sebagai seorang yang beternak, sedangkan Kain adalah seorang yang bertani. Jadi saudara-saudara, kalau melihat dari apa yang dikatakan di dalam Alkitab, maka teknologi dalam pengertian yang mungkin masih sederhana tetapi sudah ada cikal bakalnya, bagaimana mengatur tanah, ilmu mengenai ilmu tumbuh-tumbuhan, saudara-saudara, kemudian juga bagaimana memahami tentang cuaca, itu sudah dimiliki oleh manusia pertama, oleh kelompok manusia atau keluarga manusia pertama, Kain. Begitu juga tentang peternakan. Walaupun barangkali hanya sederhana, tetapi Habil tentu sudah mulai mengerti bagaimana memahami domba-domba, ya, memahami kebiasaan binatang, harus memberikan makannya seperti apa, menghindarkan dari binatang-binatang buas dan lain sebagainya, bagaimana mengelola supaya binatang itu bisa nurut dan lain sebagainya, berkembang biak dan lain sebagainya. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa di tengah-tengah keadaan berdosa manusia, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada manusia sehingga mulailah berkembang pengetahuan, ya. Mulailah berkembang bahkan teknologi, cara mengolah pengetahuan itu menjadi sesuatu yang praktis digunakan di dalam kehidupan mereka. Jadi sejak awal Tuhan menganugerahkan itu. Nah, ini sesuatu yang harusnya kita mengerti dan kita melihat, saudara-saudara, bahwa kalau kita bicara tentang pengetahuan dan juga teknologi, seringkali kita mengaitkannya kepada situasi zaman saat ini. Padahal sebetulnya tidak demikian. Dari sejak awal Tuhan memberitahukan. Nah, saudara-saudara, kemudian di dalam teks ini, pasal 4 ayat 1 sampai dengan ke-5, sebetulnya penekanannya adalah di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, yaitu mengenai pemahaman tentang agama yang pertama, monoteisme itu. Memang saudara-saudara, tentu saja Alkitab tidak menceritakan kepada kita bagaimana Adam dan Hawa bercerita kepada anak-anaknya tentang Tuhan, tentang perjumpaan mereka dengan Tuhan. Tidak ditulis ya. Tetapi meskipun tidak ditulis, kita mempunyai keyakinan pastilah orang tua bercerita kepada anak-anaknya. Dan bahkan Adam dan Hawa juga memberikan teladan bagaimana mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan dahulu membuat korban untuk menyelamatkan mereka, ya. Adam dan Hawa ini lalu memberikan pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan mereka melihat itu. Sehingga saudara-saudara, Habil itu memahami bahwa dia harus memberikan korban persembahan. Ya, ada persembahan yang harus disampaikan kepada Tuhan. Begitu juga dengan Kain. Kain juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, memang saudara-saudara, di bagian ini kita tidak begitu jelas mengenai bagaimana korban-korban itu dijelaskan oleh orang tua. Harus korbannya apa? Ya, harus bagaimana? Harus berapa banyak? Tidak ada penjelasan tentang itu. Jadi sepertinya Kain dan Habil itu mempunyai pemahaman berkorban berdasarkan apa yang mereka punya. Nah, tetapi saudara-saudara, yang perlu diperhatikan di bagian ini adalah bahwa Tuhan menerima korban Habil, sedangkan Tuhan menolak korban Kain. Ini yang penting, yang menjadi penekanan pada bagian ini. Dan mungkin kita bertanya, apa yang menjadi sebab? Kenapa Tuhan seolah-olah berlaku tidak adil? Dia menolak persembahan Kain. Kalau Tuhan berlaku adil,
Apa yang menjadi kesalahan Kain? Apakah Kain tidak tahu sebuah peraturan? Kalau tidak tahu, mana peraturannya? Apakah Tuhan memberikan peraturan harus mengorbankan ini dan itu dan caranya dan jumlahnya misalkan? Tidak ada, saudara-saudara. Jadi pada bagian ini memang tidak begitu jelas ya. Tetapi saudara, kita bisa sedikit melihat atau menafsir dari konteks ayat ini beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, seperti namanya, sebetulnya kata Kain itu berkaitan dengan kata mendapat ya di dalam bahasa Ibrani. Ini merujuk kepada sebuah pengertian seolah-olah menunjukkan kepada kemampuan seseorang. Sedangkan kata Habil, nama Habil itu saudara itu sebaliknya. Kalau kata atau nama Kain itu merujuk kepada satu pribadi yang mempunyai kemampuan untuk mengolah sesuatu sehingga bisa mendapatkan sesuatu, bisa mendapatkan keuntungan dengan kemampuannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Sebaliknya nama Habil sebetulnya itu bisa berkonotasi seperti rapuh, tidak mampu, tidak berdaya. Nah, saudara-saudara, ada seorang penafsir yang memberikan pemahaman demikian, bahwa kalau berdasarkan arti namanya, nampaknya Habil ini ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, itu betul-betul memberikan persembahan berdasarkan ketidakberdayaannya. Tidak ada kebanggaan di dalam dirinya. Dia memang mengembalikan apa yang menjadi berkat Tuhan, dia kembalikan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Berbeda dengan Kain, ketika Kain memberikan persembahan, dia memberikan persembahan di dalam segala keangkuhan atau pikiran bahwa dia mampu memberi kepada Tuhan. Itu ada penafsiran demikian, saudara-saudara. Jadi ada memang aspek sikap hati dari kedua anak ini yang berbeda. Habil lebih merelakan persembahan diberikan kepada Tuhan itu karena dia betul-betul merasa ya ini milik Tuhan, saya harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, tetapi saudara-saudara, selain itu kalau kita mereferensi kepada bagian-bagian Alkitab di Perjanjian Baru, kita juga bisa menafsirkan bahwa apa yang dilakukan Habil itu adalah di dalam iman. Ya, di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang keempat, saudara di situ dikatakan bahwa Habil adalah orang pertama yang disebut sebagai orang yang beriman. Nah, iman dalam hal apa, saudara? Yaitu iman di dalam hal bagaimana dia memberikan persembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Persembahan korban berupa anak domba atau kambing domba itu adalah bentuk iman. Karena dari sejak awal Tuhan sudah memberikan contoh untuk menutupi dosa itu harus ada korban binatang. Ya, harus ada darah yang dicurahkan. Dan ini menjadi perlambang pada satu waktu nanti korban yang sejati yang akan dikorbankan itu darahnya itu untuk dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Nah, saudara penulis surat Ibrani memahami ini sehingga ketika Habil mempersembahkan korban persembahan binatang, ini bukan semata-mata karena profesinya sebagai seorang gembala, tetapi dia dengan iman memberikan persembahan ini sebagai lambang dari korban Kristus di masa yang akan datang. Sehingga ini dikaitkan dengan perihal iman. Sedangkan Kain tidak. Kain mempersembahkan persembahan yang tidak sesuai dengan yang dilambangkan dengan iman itu. Dia memberikan persembahan menurut kemampuan dan hikmatnya sendiri. Jadi di sini saudara-saudara kita melihat ada dua pola ya. Ada pola orang yang beriman mempersembahkan didasarkan iman, tetapi ada pola juga yang mempersembahkan berdasarkan kemampuan dan pikirannya sendiri, caranya sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu kita melihat sebenarnya ketika
persembahan Kain ditolak dan Kain mengetahui bahwa persembahan Habil itu diterima, bukankah seharusnya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa persembahanku ditolak? Apakah aku salah? Apakah aku tidak berkenan kepada Tuhan? Dan saya yakin kalau Kain bertanya demikian, Tuhan akan memberitahukan. Sehingga untuk mempersembahkan pada persembahan berikutnya, Kain bisa mempersembahkan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ayat yang kelima, saudara-saudara, kita membaca bagian yang kedua, Kain justru tidak bertanya kepada Tuhan dan tidak mengoreksi atau introspeksi diri apa yang menjadi kesalahannya, melainkan hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Dia menjadi marah. Saudara-saudara, inilah dampak dari dosa yang kita lihat di awal ketika keluarga manusia pertama hidup. Dosa itu muncul di dalam hati Kain, sehingga hati Kain menjadi panas, muncul iri hati, muncul kemarahan, perasaan tidak suka, sehingga ekspresinya mukanya menjadi muram, mukanya menjadi sangat buruk ya, karena ada kemarahan di dalam hatinya. Jadi saudara-saudara, pada bagian ini yang pertama kita melihat di satu sisi Tuhan memberikan anugerah kepada keluarga yang baru, meskipun mereka harus hidup di dalam kutuk dosa. Nah, yang kedua, saudara-saudara, yang kita pelajari bahwa hal yang paling penting di dalam keluarga itu adalah dalam kaitan ibadah kepada Tuhan. Karena ini yang ditekankan. Ya, di dalam bagian ini tidak diceritakan hal-hal yang lain. Bagaimana Adam itu mengajari Kain dan Habil mengenai bercocok tanam atau beternak, tidak. Tetapi yang diungkapkan di sini adalah perihal agama yang pertama, yaitu menyembah kepada Tuhan. Persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan di dalam iman. Itu yang dilakukan oleh Habil. Nah, baru yang ketiga, saudara-saudara, kita melihat bahwa dampak dari dosa itu sudah mulai nyata di dalam hati Kain. Nanti di dalam pertemuan berikut kita akan lebih rinci sudah melihat bagaimana Kain yang dikuasai oleh dosa itu lalu melakukan sesuatu tindakan yang lebih mengerikan, dan kita melihat nanti secara sosial bahwa dosa ini nanti makin lama makin berkembang. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara-saudara, dan melalui pelajaran hari ini kita bisa juga menerapkan dalam hidup kita, khususnya di dalam keluarga kita, supaya kita mulai memperhatikan ibadah kita kepada Tuhan. Apakah kita seluruh keluarga mengerti bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami. Ajarlah kami untuk mengerti bahwa hal yang penting yang harus kami lakukan di dalam hidup kami adalah belajar untuk beribadah kepada Tuhan dan memberikan persembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kami berguna karena kami hidup di dalam ibadah kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali.